Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya? Hari ini hari yang bahagia ya, mudah-mudahan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hari ini Anda semakin ceria, Anda semakin berdaya, Anda semakin semangat, Anda semakin percaya diri lagi. Ya, pokoknya jadikan setiap hari selalu ada perubahan-perubahan positif pada diri Anda. Baik, para sahabat, dalam video saya kali ini mungkin agak menarik ya kalau kita coba membahas tentang fenomena hipnosis. Mengingat banyak orang yang tidak tahu hipnosis itu apa sih. Mungkin Anda pernah mendengar istilah-istilah ada hipnosis, ada hipnotis ya. Mana yang benar? Hipnotis apa hipnosis sih? Terus kemudian mungkin juga Anda pernah mendengar istilah hipnoterapi, hypno-teaching, hypno-parenting, hypno-anestesi. Sebenarnya apa sih hubungannya dengan hipnosis ya? Semuanya itu saya akan mencoba menjelaskan semuanya kepada Anda ya. Ini sebenarnya rahasia dalam kelas ya, tapi nggak ada salahnya saya bongkar untuk Anda. Sekedar untuk edukasi supaya Anda tidak salah paham tentang fenomena hipnosis. Hipnosis itu apa sih sebetulnya? Baik. Pertama, hipnosis. Hipnosis itu adalah nama ilmunya ya. Nama keilmuannya itu namanya hipnosis. Definisi hipnosis adalah diterimanya ide tanpa penolakan, itu disebut hipnosis. Dan hipnosis ini adalah murni ilmu komunikasi sebetulnya. Walaupun hipnosis itu artinya dari bahasa Yunani artinya dewa tidur, tapi itu hanyalah istilah, tapi arti sesungguhnya sebenarnya bukan tidur ya. Hipnosis itu sebenarnya lebih ke seseorang sedang memfokuskan pikirannya untuk menerima sebuah ide ya. Seseorang yang fokus menerima sebuah ide itu disebut trans, dan dalam kondisi trans ini ada kemudian muncul dalam pikirannya itu imajinasi. Jadi saking ia mendalami sebuah ide, maka muncul di pikirannya imajinasi secara otomatis. Nah, misalnya fenomena hipnosis ini muncul ketika kita sedang fokus mendengarkan sandiwara radio misalnya. Kebetulan memang sandiwara radio ini suatu cerita yang sangat kita sukai ya. Nah, saking kita fokusnya mendengarkan sandiwara radio, mengikuti alur ceritanya, saking asiknya kita, maka secara tidak sadar atau secara otomatis muncul di pikiran kita ini imajinasi ya, visualisasi. Misalnya saat mendengar suara mobil, maka bayangan di pikiran kita seperti ada mobil lewat betulan, suara kuda ringkikan kuda, suara orang menangis, suara air, suara ombak, suara air terjun, suara angin dan sebagainya. Maka di pikiran kita menciptakan sebuah visual ya, yang disebut dengan imajinasi. Inilah yang disebut fenomena hipnosis ya. Diterimanya sebuah ide atau diterimanya ide tanpa penolakan karena memang kita menyukai ya. Terus kemudian
ada istilah hipnotis. Apa bedanya hipnosis sama hipnotis? Mana yang benar? Semuanya benar. Hipnosis itu adalah dasar keilmuannya, sedangkan hipnotis adalah pelakunya. Misalkan di TV Ferdian menghipnosis Po Alpha misalnya. Nah, si Ferdian ini disebut sebagai seorang penghipnotis atau hipnotis. Jadi hipnotis itu adalah pelaku hipnosis, ya. Terus kemudian ada namanya stage hipnosis atau hipnosis panggung, ya, atau hipnosis hiburan. Nah, hipnosis hiburan ini adalah memanfaatkan fenomena hipnosis untuk keperluan hiburan. Karena untuk keperluan hiburan, maka yang ditonjolkan di situ adalah sisi ketakjubannya, sisi keajaibannya, sisi seolah-olah magic, ya. Seseorang seolah-olah disuruh apa saja mau, ya. Terus kemudian ada istilah hipnoterapi. Hipnoterapi adalah fenomena hipnosis atau terapi yang memanfaatkan fenomena hipnosis untuk keperluan permasalahan seputar masalah pikiran, ya, atau mindset, ya. Nah, nanti hipnoterapi ini akan bercabang-cabang lagi. Ada yang disebut dengan hypnoteaching, untuk keperluan mengajar di dalam kelas supaya lebih mengasihkan. Terus kemudian hipnoparenting untuk para orang tua yang ingin mendidik anak-anak mereka. Ada hipnoanestesi, hipnosis yang dimanfaatkan untuk anestesi. Misalnya anak-anak yang akan disunat, nah, maka bisa dengan hipnosis, atau mau dioperasi kecil. Terus kemudian nanti ada hipnoslim, ya, hipnoterapi yang dimanfaatkan untuk terapi pelangsingan, ya. Misalnya ada yang kelebihan berat badan, maka bisa dengan hipnoterapi dengan cara dirubah pola pikirnya tentang makanan, ya, diatur pola makannya semuanya. Baik. Itu adalah beberapa istilah-istilah yang umum ditanyakan, ya, oleh orang awam. Terus kemudian apakah hipnosis itu berbahaya, ya? Sebagaimana ilmu, ya, ilmu hipnosis itu ya seperti sebilah pisau. Pisau itu bisa dipakai untuk kejahatan, bisa juga untuk kebaikan, ya. Di antara kejahatan adalah misalnya gendam, dipakai untuk menipu orang, ya, biasanya di terminal-terminal atau dimanapun, ya. Nah, itu bisa hipnotis itu bisa atau hipnosis itu bisa digunakan untuk kejahatan. Tetapi di dalam video edukasi saya ini nanti saya kasih tahu caranya supaya Anda tidak terkena penipu-penipu yang mengatasnamakan hipnosis tadi. Sedangkan kalau untuk kebaikan-kebaikan, nah, bisa dimanfaatkan yang itu tadi, hipnoterapi, ya. Hipnoterapi selalu bertujuan untuk tujuan baik, jadi nggak ada hipnoterapi untuk tujuan kejahatan, ya. Nah, biasanya di perkumpulan para hipnoterapis profesional, mereka juga disumpah, ya, di dalam kode etiknya itu mereka tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan di dalam praktek hipnoterapinya. Jadi hipnoterapi selalu digunakan untuk hal-hal kebaikan. Jadi mengembalikan seseorang itu kepada pikiran sejatinya dia, ya, mengembalikan jati dirinya dia. Kalau selama ini kan, kenapa orang-orang itu suka mempunyai beban-beban pikiran, stres, trauma dan sebagainya? Itu menunjukkan kalau pikiran itu banyak toksik, banyak virus, banyak pikiran-pikiran negatif. Nah, maka tugas hipnoterapi adalah membebaskan beban-beban pikiran itu tadi semuanya,
supaya pikiran kembali fresh, sehingga bisa menjalani hidup menjadi nyaman dan bahagia, seperti itu. Nah, sahabat, artinya bahaya atau tidak bahaya tergantung siapa yang menggunakan. Oke, tadi saya katakan saya akan memberikan sebuah rahasia tips supaya Anda terbebas dari penipuan yang mengatasnamakan hipnosis. Jadi gini, pastikan saat Anda bepergian, Anda jangan mudah percaya kepada orang. Saat ada orang tidak dikenal, kelihatannya mengakrabi Anda perlu curiga. Ya. Sebaiknya Anda kalau ingin bertanya kepada orang-orang yang memang aman untuk bertanya, misalnya kepada polisi, ya, kepada petugas di situ yang bisa memberikan jawaban yang lebih terjamin, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya Anda sedang duduk, ada orang mendekati Anda yang so akrab dan sebagainya, mending Anda menghindar saja. Ini tipsnya supaya Anda tidak terkena penipuan hipnosis, karena hipnosis ini tidak serta-merta tahu-tahu dicaplek. Nanti biasanya mereka ngakrapin gitu ya, mereka ngakrapin misalnya, jadi dibikin satu frekuensi dulu pikirannya. Misalnya gini, contoh dialognya. Misalnya Anda ingin pergi ke sebuah tempat tapi Anda tidak tahu naik apa gitu ya, alamatnya gimana gitu. Nanti biasanya ada seseorang yang mencoba menawarkan jasa memberikan jawaban ya atas pertanyaan Anda. Nanti jadi fenomena hipnosis akan terjadi ketika Anda merasa membutuhkan, terus kemudian ada orang yang bisa memberi solusi. Nah, itu terjalin namanya hipnosis. Tadi saya katakan di depan, fenomena hipnosis itu adalah ilmu komunikasi ya. Hipnosis itu ilmu komunikasi. Jadi saat terjalin komunikasi, sebetulnya sudah terjadi fenomena hipnosis itu tadi. Ya, jadi hipnosis itu terjadi di sekitar kita, di keseharian kita sebetulnya. Tidak melulu di dalam TV atau di dalam ruangan terapi, tetapi keseharian kita itu terjadi fenomena hipnosis tadi. Nah, sahabat, makanya sebaiknya Anda hati-hati ya dimanapun Anda pergi. Selalu waspada, hati-hati ketika bertemu dengan orang yang tidak kenal, yang so akrab. Sebaiknya Anda menghindar saja ya, seperti itu. Kalau mau bertanya lebih baik ke Pak Polisi atau ke orang-orang yang kelihatannya memang sudah biasa di situ ya. Misalnya kepada yang pedagang yang punya warung di situ ya. Gitu. Jangan mencoba melayani orang-orang yang tidak dikenal. Baik. Terus kemudian nanti di video-video saya berikutnya saya akan mencoba membahas lebih jauh tentang fenomena hipnosis ini. Kalau perlu nanti saya juga akan mengundang beberapa tokoh-tokoh hipnoterapi, hipnosis yang memang jam terbangnya sudah tinggi. Nanti kita coba berdialog dengan beliau-beliau supaya kita bisa mengedukasi ke masyarakat seluas-luasnya tentang hipnoterapi ini. Mungkin ke depan saya akan mencoba membahas tentang apakah hipnoterapi itu sihir. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ke depannya ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa hipnoterapi adalah untuk tujuan kebaikan dan aman, dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Hipnoterapi kita belajar itu di dalam kelas ya. Cara mendapatkan ilmu hipnoterapi itu kita belajarnya di dalam kelas, bukan di dalam goa, bukan hasil bertawa 40 hari 40 malam ya. Bukan ilmu klinik, bukan ilmu kedikjayaan, tetapi ilmu komunikasi. Hipnosis tidak akan terjadi ketika tidak ada respon dari lawan bicaranya. Hipnosis atau hipnoterapi tidak akan terjadi ketika klien tidak mengizinkan dirinya di hipnoterapi. Nah, itu clue-nya ya, satu catatan buat Anda. Hipnoterapi tidak akan terjadi kalau klien tidak mengizinkan untuk di hipnoterapi. Baik,
Mudah-mudahan video saya ini memberikan pencerahan kepada Anda semuanya mengenai fenomena hipnosis, dan Anda tidak perlu takut lagi untuk menjalani hipnoterapi. Jika memang Anda mempunyai masalah dengan pikiran Anda, mungkin Anda stres, trauma, fobia, ya, luka batin, atau sulit memaafkan sehingga mengganggu aktivitas Anda, kehidupan Anda sulit berkembang, sulit berprestasi, sulit bersemangat, pemalas dan sebagainya, mungkin Anda perlu mencoba hipnoterapi. Saya pastikan Anda bisa dibantu dengan hipnoterapi, yang penting Anda mau dan ikhlas mengikuti sesi terapinya. Baik, sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.